Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita tentang Abu Bakar sebagai lambang penyelamat umat, diuraikan oleh Dr. Andes Johan Effendi. Saudara-saudara sekalian, para pemirsa yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balai pertemuan Bani Sa'idah, peristiwa di atas itu atau di video yang lalu memperlihatkan siapa Abu Bakar, orang yang tidak mudah kehilangan akal dan hanyut di bawah perasaan, orang yang mampu menguasai diri dan mengendalikan situasi yang sangat kritis sehingga orang-orang lain kembali kepada pikiran yang jernih. Kemudian timbul masalah baru yang lebih serius, yakni persoalan yang mengancam kesatuan umat Islam yang selama ini telah dibina oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika keluarga Nabi dan para sahabat sedang sibuk-sibuknya mengurus jenazah beliau. Ternyata beberapa tokoh Ansor berkumpul di Saqifah atau balai pertemuan Bani Sa'idah. Mereka membicarakan suksesi siapa gerangan yang lebih berhak menggantikan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penduduk pribumi Madinah. Wajar kalau di antara mereka ada yang berpendapat bahwa pemimpin sesudah Nabi mestinya diangkat dari kalangan Ansor, dan mereka mencalonkan Sa'ad bin Ubadah. Abu Bakar waktu itu termasuk orang yang sedang berada di rumah Nabi. Umarlah yang datang menemuinya, memberitahunya masalah orang-orang Ansor itu dan mengajaknya bersegera ke balai Bani Sa'idah. Ketika Abu Bakar keberatan, bagaimana dengan jenazah Rasul? Umar menganjurkan untuk menyerahkannya saja kepada Ali. Maklum, Ali adalah menantu Nabi, selain juga sepupunya Nabi. Sedangkan masalah orang-orang Ansor ini gawat, maka terjadilah dialog yang hangat antara pihak Abu Bakar, Umar, dan tokoh-tokoh Ansor. Abu Bakar mengusulkan agar Umar atau Abu Ubaidah yang dipilih sebagai pengganti Nabi. Tetapi apa reaksi Abu Ubaidah? Ia malah menutup mukanya. Ia merasa tidak pantas mengemban amanat yang berat itu. Dan apa reaksi Umar? Tangan Umar gemetar. Ia berkata, demi Allah aku lebih suka diseret ke depan lalu dipancung tanpa salah sekalipun daripada disuruh memimpin umat selagi masih ada Abu Bakar. Ajaib, rupanya pengaruh kata-kata Umar ini besar juga. Siapapun tak bisa membantah
Abu Bakarlah sahabat Nabi yang paling akrab dengan beliau. Ia paling senior. Ia termasuk orang yang paling awal menerima dakwah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia satu-satunya sahabat yang diajak Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya berdua ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, dan terakhir ketika Nabi sakit menjelang ajal, Abu Bakar pula yang beliau minta menggantikan beliau sebagai imam sholat. Karena itulah akhirnya mereka sepakat memilih Abu Bakar sebagai khalifah Rasul, dan umat Islam terhindar dari fitnah perpecahan. Ekspedisi Usamah, kepergian Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memang telah menimbulkan situasi kritis. Sebagian umat bahkan akan segera membangkang terhadap kekuasaan pusat di Madinah. Kalau bukan karena figur Abu Bakar, sukar dibayangkan parahnya keadaan sepeninggal Nabi. Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi terkenal, seorang sahabat Nabi terkenal di belakang hari memberikan kesaksian atas peranan Abu Bakar itu setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Katanya, sungguh kami berada dalam keadaan yang nyaris binasa kalau saja tiada pertolongan Tuhan kepada kami dengan kehadiran Abu Bakar. Lihatlah, wafatnya Nabi itu telah menyebabkan di kalangan sahabat timbul kekhawatiran kepada ancaman dari luar. Karena itu mereka menyarankan agar kekuatan di Madinah tetap dijaga utuh. Padahal beberapa hari menjelang wafatnya Nabi telah memerintahkan Usamah memimpin sebuah ekspedisi tentara ke Syam. Apa boleh buat, Umar lalu menyarankan ekspedisi itu dibatalkan atau ditunda. Abu Bakar bisa memahami saran para sahabat itu, tapi ia punya pendapat sendiri. Sebagai orang yang diberi kepercayaan menggantikan Rasul, ia tidak ingin memulai kepemimpinannya dengan membatalkan keputusan beliau. Para sahabat masih berusaha meyakinkan kepergian ekspedisi itu akan mengurangi kekuatan Madinah, tetapi Abu Bakar hanya bergeming, teruskan ekspedisi Usamah. Katanya, demi Allah, walaupun akan diterkam serigala, aku akan tetap melaksanakan rencana yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Demikian, kita cukupkan dulu video ini. Mohon maaf segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.